Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Rizky dari kelas TKR 2. Saya akan menyampaikan materi tentang minyak bumi. Pengertian minyak bumi sendiri, minyak bumi biasa disebut sebagai petroleum dalam bahasa Latin, petrus batu, dan oleum minyak. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori disebut kenal dengan nama antiklina atau cekungan. Daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah berisi air, lapisan di atasnya berisi minyak, dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dalam jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan pengobaran. Pembentukan minyak bumi tersendiri. Tahukah kalian minyak bumi itu berasal dari mana? Minyak bumi ada yang berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi adalah biasanya berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah tumbuh-tumbuhan dan hewan pada zaman purba kala jutaan tahun silam. Organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme lalu terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit minyak bumi. Itulah mengapa minyak bumi hanya berada dalam lapisan jauh di bawah tanah. Teori ini yang pertama kali menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari tumbuh-tumbuhan ialah teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis atau P.G. Macquarie pada tahun 1758. Yang menjadi penguatan dari teori ini yaitu didasarkan pada sumber batu bara yang juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun teori yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari hewan atau pertama kali dikemukakan oleh J.P. Leslie pada tahun 1865. Kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan lainnya yang bernama B. Hacquet dalam percobaannya. Beliau melakukan destilasi minyak bumi dari moluska atau hewan lunak yang termasuk dari hewan lunak ini contohnya bakicot, cumi-cumi, kerang hijau dan sejenisnya. Fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya dalam kehidupan. Hasil olahan minyak bumi berupa fraksi-fraksi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil olahan dari minyak bumi tersebut dapat dilakukan dengan cara destilasi bertingkat, yang artinya adalah proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan beberapa titik D. Cara kerja destilasi bertingkat. 1. Minyak bumi mentah dipanaskan pada suhu 350 sampai 400 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam menara fraksionasi atau kolom destilasi. Di dalam menara fraksionasi terbentuk campuran yang mendidih pada jangka suhu tertentu akibat perbedaan jumlah atom, jumlah cabang dan lain-lain. Fraksi hidrokarbon dipisahkan menuju pipa masing-masing untuk diolah. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Gas adalah hasil destilasi minyak bumi dengan suhu destilasi yang paling rendah di antara 160 sampai 40 derajat Celcius. Ini karena gas sangat mudah menguap. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah produk gas LPG dan produk petrokimia. Petroleum ether adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Petroleum ether memiliki jumlah atom C5 sampai C6 yang bisa digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut non-polar dan pembersih bensin. Bensin adalah hasil destilasi minyak bumi pada suhu antara 35 sampai 75 derajat Celcius. Terdiri atas isomer heptana sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nafta atau bensin berat adalah hasil destilasi minyak bumi pada suhu antara 70 sampai 140 derajat Celcius. Nafta digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia sebagai plastik, karet, sintesis deterjen, obat, cat, serta sintetis kosmetik dan zat aditif bensin. Kerosin atau minyak tanah. Kerosin atau minyak tanah adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagai besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12
sampai C18 dan titik didih di sekitar 175 sampai 325 derajat Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet atau aftur. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya terbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom C lebih kurang dari C12. Kebutuhan solar jamin sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik dan kota besar maupun di pedesaan. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan khusus kendaraan bermotor. Terakhir, residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon paling banyak, yaitu lebih dari 70 dengan titik didih paling besar kurang lebih 50 derajat Celcius. Residu yang paling banyak berguna dalam kehidupan sehari-hari adalah aspal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.